Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di praktikum ke-6 Lab Komunikasi Grafis, mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan praktikum online kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pixel art. Nah, kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar, yaitu di minggu lalu, bagaimana cara membuat gambar vektor. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, karena pixel art itu biasanya dibuat dasarnya menggunakan gambar-gambar vektor seperti yang kemarin kita bikin, seperti yang ada di sini. Nah, itu kita bisa ubah menjadi gambar pixel. Nah, kenapa kita belajar gambar pixel? Karena sekarang kalau teman-teman suka ngulik masalah-masalah desain, jenis-jenis desain, dan teman-teman tahu apa itu NFT. Nah, dalam dunia NFT kebanyakan jenis desainnya itu adalah desain pixel. Contohnya ada seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk gambar pixel. Nah, kita akan membuat gambar pixel seperti ini di praktikum hari ini. Nah, jadi silakan teman-teman dipersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk praktikum hari ini. Kalau sudah, silakan langsung dibuka aja Adobe Illustrator-nya. Kalau udah dibuka, seperti biasa kita langsung klik Create New. Kemudian template kita gunakan ukuran A4 seperti biasa. Kemudian untuk nama filenya teman-teman gunakan nama praktikum 6. Kemudian dicek lagi satuannya cm, orientasinya portrait, artboardnya 1, kemudian color mode-nya teman-teman setting menjadi RGB, raster effect-nya di setting ke high. Kalau udah tinggal klik create. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat tadi, di sini ada contoh gambar pixel yang akan kita bikin. Nah, tapi kita nggak akan bikin yang seperti ini, kita akan coba membuat gambar gunung Fuji seperti ini. Nah, nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Nah, nanti silakan di download aja, teman-teman bisa gunain foto ini, atau nanti teman-teman silakan cari aja referensi lain untuk gambarnya. Untuk gambar pemandangannya silakan dicari aja referensi yang lain, gak apa-apa, boleh, selama itu tidak copyright. Kalau enggak, teman-teman bisa gunain gambar ini, nanti bisa di-download di Drive. Kalau udah di-download, silakan teman-teman langsung masukin aja folder gambarnya ke dalam Adobe Illustrator-nya. Nah, step awal sama seperti kemarin, kita akan membuat gambar pemandangan ini menjadi gambar vektor. Kita setting dulu biar mudah. Kita setting gambarnya posisinya biar berada di tengah artboard seperti ini. Teman-teman bisa gunakan tools align yang ada di atas. Tinggal diklik aja yang horizontal align center dan vertical align center. Nanti dia akan otomatis berada di tengah objeknya. Dilakukan step yang seperti pertemuan minggu lalu. Di sini kita setting dulu layernya. Kalau nggak ketemu layernya, teman-teman bisa ke window, kemudian cari layers, dia akan kebuka seperti ini. Nah, kita ganti namanya menjadi gunung. Oke. Setelah itu kita kurangin opacity-nya, dikurangin feeling teman-teman aja. Yang penting bisa memudahkan seperti ini. Jadi ada bentuk yang bisa kita salin nantinya seperti ini. Kalau sudah, kita lock object layers gunungnya. Oke, sudah di lock seperti ini. Kalau udah, kita bikin satu layers lagi dengan mengklik create new layer. Oke. Kalau udah, teman-teman klik vector. Klik dan ganti namanya menjadi vektor seperti ini.
Oke, jadi yang teman-teman bikin kemarin itu adalah bentuk vektor dari gambar potret. Nah, hari ini kita bakalan bikin yang dari gambar pemandangan atau landscape seperti ini. Oke, stepnya kurang lebih sama seperti yang kemarin. Silakan teman-teman bikin gambar yang teman-teman sudah pilih menjadi gambar vektor. Seperti yang kita pelajari kemarin, untuk membuat gambar vektor kita gunakan tools pen tools. Shortcutnya teman-teman bisa klik P di keyboard. Dicek lagi seperti ini. Oke. Kalau udah ketemu pen toolsnya, silakan dibuat bentuk vektornya. Silakan dibuat bentuk vektor dari gambar yang sudah teman-teman pilih. Oke. Di sini kita gunakan gambar Gunung Fuji. Pertama-tama teman-teman bisa bikin bentuk dari atap es dari gunungnya seperti ini. Kita ikutin bentuknya aja. Untuk bentuk dari vektornya tidak sedetail kemarin. Kalau teman-teman ingin lebih detail pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting bentuknya terlihat nanti di akhir. Seperti ini. Kita bikin bentuknya. Oke. Silahkan diasah aja kemampuannya menggunakan pen tools. Kemarin kan sudah kita pelajari bareng-bareng gimana cara menggunakan pen tools. Dibikin sebaik mungkin, yang penting bentuknya terlihat. Seperti ini. Kemudian bisa teman-teman lanjutin juga untuk bagian-bagian SS yang mencair seperti ini. Silahkan dibikin detailnya. Bikin aja sebaik mungkin. Gunakan feeling teman-teman, kira-kira bentuk yang bagus untuk vektornya seperti apa. Setelah selesai teksturnya seperti ini, lanjutin juga untuk tiap objek yang ada di dalam gambar. Dibikin sesuai feeling teman-teman aja. Kira-kira yang bagusnya seperti apa. Oke. Di sini kita bikin background untuk tanah dari gunungnya. Mungkin kita akan pakai objeknya mungkin cuma sampai sini doang, seperti ini.
seperti yang teman-teman perhatiin, di bagian bawah gambar ini ada pepohonan. Kita bikin pohonnya aja. Kita bikin pohonnya aja dulu kayak gini. Bikin aja kayak gambar-gambar vektor. Jadi kan gambar vektor itu sebenarnya gambar yang lebih kaku dibanding gambar 3D yang aslinya seperti ini. Jadi bikin aja sesuai dengan bentuk yang ada seperti ini. Yang penting teman-teman ngebayangin gimana caranya untuk membuat objeknya nanti bentuknya tetap hidup seperti gambar aslinya. Oke. Nah, dilanjutin seperti ini. Nah, teman-teman bisa juga tambahin aksen-aksen bangunannya. Bentuk tambahannya biar lebih hidup aja. Kalau udah beres bawahnya, ini juga teman-teman bisa tambahin, misalkan ada objek seperti ini di bagian atasnya, seperti ada burung, kita bisa tambahin. Atau mungkin teman-teman bisa berkreasi dengan menambahkan bentuk lingkaran seperti matahari gitu terbenam, karena ini temanya rada-rada Jepang itu. Jadi mungkin bisa kita tambahin bentuk matahari. Oke. Nah, di sini saya mau bikin bentuknya kotak-kotak seperti ini. Lalu bikin aja. Teman-teman bisa cek. Nah, kurang lebih nanti bentuk akhirnya akan seperti ini. Nah. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal ngewarnain aja. Pertama-tama dibuka dulu gemboknya untuk layer gunungnya. Kita klik, kita naikin opacity-nya jadi 100 dulu. Diklik objek gambarnya. Yang tadi kita turunin opacity-nya, kita naikin lagi ke 100. Nah, kalau teman-teman mau gunain warna lain pun juga bisa. Mau gunain warna seperti matahari terbenam misalkan. Nah, di sini untuk tiap objeknya teman-teman bisa klik, misalkan di sini ada atap es dari Gunung Fuji-nya. Teman-teman tinggal klik I, gunakan eyedropper tools. Kita tinggal klik gambar warnanya seperti ini. Teman-teman silakan warnai dulu detail-detailnya seperti ini. Misalkan kita warnai, klik objek-objek detailnya yang udah teman-teman bikin tadi kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa klik I, kemudian disamain aja warnanya. Nah, untuk objek-objek yang warnanya sama, teman-teman bisa group dengan cara klik Command G atau Ctrl G di keyboard. Jadi nanti memindahkannya jadi lebih mudah. Oke, setelah itu nih detailnya sudah kita warnai. Tinggal kita tambahin warna dari atap esnya seperti ini. Nah, cari aja warna yang cocok yang ada di gambarnya. Begitu juga ya dengan yang ini.
Kita gunakan warna seperti ini. Nah, jangan lupa bagaimana cara memindahkan posisi objeknya berada di atas objek yang lain. Nah, jangan lupa bagaimana cara teman-teman memindahkan objeknya dari posisi objek yang lain. Nah, ini kita pindahin ke paling belakang. Jadi teman-teman bisa klik komen, kemudian kurung kurawal kiri, nah, sampai dia berada di belakang objek. Nah, di sini untuk mewarnainya, teman-teman bisa bayangin nih mana objek yang berada di depan dan mana objek yang berada di belakang. Misalkan karena ini objek teksturnya lebih kecil dibandingkan yang ini, kita warnai dulu objek yang kapasitasnya lebih kecil, misalkan yang ini. Nah, kalau udah dipilih objeknya, gunakan eyedropper tools tadi, kita gunakan warna sesuai dengan apa yang ada di objeknya seperti ini. Oke, setelah itu dilanjutin, ini ada pohon yang kita bikin tadi, kita gunakan warna pohonnya seperti ini mungkin. Nah, di sini ada perbedaan warnanya kan. Kalau misalkan belum cocok, teman-teman bisa gunakan pewarnaan yang ada di sebelah kiri ini. Atau dalam Illustrator, teman-teman klik objeknya. Di sini ada roda warna sebenarnya, namanya Recolor Artwork. Di sini teman-teman bisa klik, nah akan muncul seperti ini. Ini biasanya ada di Adobe Illustrator 2020 ke atas. Di sini teman-teman bisa tinggal geser aja nih warnanya kayak begini nih. Misalkan yang warna tadi itu kurang cocok, teman-teman bisa gunain cara seperti ini untuk membuat dimensi warna pada gambarnya. Biasanya untuk objek yang lebih dekat warnanya jadi lebih terang, sedangkan objek di belakangnya akan jadi lebih gelap seperti ini. Nah, ini udah mulai kelihatan bentuknya. Kita lanjutin untuk langitnya. Oke. Teman-teman bisa tinggal klik I, kemudian disamain aja warnanya. Nah, biasanya ketika teman-teman menggunakan gradasi, teman-teman bisa gunain ini, Recolor Artwork. Jadi biasanya kan untuk gradasi yang warnanya sama, ini tinggal digeser ke kanan kiri doang. Jadi efeknya jadi seperti ini nih. Mungkin ke atas makin gelap karena mungkin sudah mulai malam. Untuk penggunaan warna tuh sebenarnya bebas sih teman-teman, nggak harus sama seperti ini, tinggal bagaimana warna yang teman-teman suka aja sebenarnya. Nah, kalau saya pengennya warnanya jadi seperti ini. Nah, seperti ini deh hasil akhirnya. Nggak terlalu detail, tapi yang penting di sini udah mulai kelihatan bentuknya. Nah, kita buka layersnya lagi. Untuk layers gunung tadi, karena sudah selesai digunakan, tinggal teman-teman tutup matanya aja seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah objek yang sudah teman-teman bikin ini, teman-teman grup semuanya, jadi nanti lebih mudah untuk geser kanan kirinya. Klik komen. Kita kecilin sedikit seperti ini, kita kecilin sedikit. Oke. Nah, di sini objek vektor dari landscape-nya sudah jadi. Nah, tinggal kita ubah menjadi gambar pixel. Oh iya, karena ini masih terlalu sepi, kita coba tambah gambar gerbang seperti ini.
Ini kan biasanya ada tuh di tempat di desa-desa yang ada di Jepang. Kita coba untuk menambah ciri khas aja dari objeknya. Oke, teman-teman bisa ikutin stepnya. Untuk objek ini silakan teman-teman perkecil aja. Karena tadi udah di grup, teman-teman bisa perkecil objeknya. Nah, teman-teman zoom lagi. Sekarang silakan teman-teman bisa ikuti bentuk yang saya coba ingin buat. Yang saya coba buat, oke? Teman-teman bisa ikutin bentuknya. Pertama, silakan teman-teman bikin kotak seperti ini. Nah, kita biar lebih matang, silakan teman-teman coba untuk membuat objeknya menggunakan pen tools. Jadi nggak melulu menggunakan rectangle tools ya, biar lebih matang aja penggunaannya. Setelah itu, setelah bikin kotak seperti ini, kita lanjutin bentuknya. Teman-teman bisa bikin kotak yang lebih kecil dan lebih menjulang ke atas seperti ini. Ini kita ganti warnanya jadi ke hitam gelap aja. Oke, seperti ini. Setelah itu, teman-teman bikin kotak lagi yang bentuknya seperti ini. Setelah itu bikin lagi kotak seperti ini. Nah, teman-teman perhatiin ketika teman-teman menggunakan pen tools itu sebenarnya ada banyak bantuan garis-garis indikator yang muncul. Itu sangat berguna teman-teman ketika teman-teman membuat objek menggunakan pen tools. Jadi nanti bentuk gambarnya jadi lebih presisi, nggak asal-asalan ngebentuk. Nah, oke. Kalau udah seperti ini, kita tinggal bikin bentuk seperti ini. Jadi ditarik dari agak jauh ke kanan seperti ini. Kemudian teman-teman tarik garis ke bawah, kemudian digeser ke kiri. Nah, ingat biar dia lurus seperti yang ada di layar, teman-teman gunakan shift ditahan, klik shift di keyboard ditahan, kemudian mouse-nya digeser, nanti dia akan lurus seperti yang ada di layar. Kemudian teman-teman bikin bentuk seperti ini. Nah, teman-teman bikin bentuk seperti ini. Objeknya dipindahin ke belakang lagi kayak begini. Nah, selanjutnya untuk kedua objek yang ini dan yang ini, kita Komen C dan Komen V. Objek yang sudah diduplikasi tinggal digeser ke atas saja kayak begini. Nah, setelah itu untuk objek yang ada di atasnya dibikin aja lebih besar dibanding objek yang di bawahnya seperti ini. Nah, kalau udah, kita tambahin bentuk hitam seperti ini.
nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini kan teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini, teman-teman seleksi kedua objeknya. Kemudian teman-teman klik Command G di keyboard. Kalau udah di Command G, kita reflect gambarnya dengan cara klik kanan di keyboard. Teman-teman cari transform, kemudian klik reflect. Nah, klik yang vertikal. Kalau udah, teman-teman tinggal klik copy. Kemudian objek yang di copy tadi digeser sampai bikin gerbang seperti ini. Ini untuk menambah aksen aja dari objeknya. Kalau udah, teman-teman seleksi kedua objeknya seperti ini. Nah, tinggal teman-teman klik Command G. Oke. Nah, di sini ada dua grup objek yang sudah teman-teman pilih. Oke. Teman-teman bisa gunakan sekarang teman-teman seleksi kedua objeknya. Diseleksi kedua objeknya, kemudian gunakan tools align yang ada di atas. Di sini align to selection-nya teman-teman klik, kemudian ganti ke align to artboard. Oke. Setelah itu tinggal teman-teman klik yang horizontal align center dan klik yang vertical align center. Di sini ada kesamaan warna, mungkin kita bisa ubah warnanya. Untuk objek yang sudah di grup, untuk mengubah warna dari satu objek, teman-teman bisa double klik. Nah, dia akan kebuka grup layer seperti ini. Diklik aja, kita bisa ganti warnanya mungkin jadi lebih gelap. Ingat teman-teman, untuk membuat desain yang penting teman-teman sudah punya feeling tentang bagaimana cara membuat bentuk dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita ngelanjutin, teman-teman bisa geser gerbangnya menjauh dari objek yang ada di tengah. Oke. Seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa gunain yang namanya ellipse tool. Oke. Kalau udah ketemu ellipse toolsnya, teman-teman silakan bikin satu lingkaran sempurna sampai dia memenuhi objek seperti ini. Nah, teman-teman bikin satu lingkaran sempurna seperti ini. Teman-teman bikin satu lingkaran sempurna seperti ini. Kemudian kedua objek ini teman-teman seleksi seperti ini. Jadi objek yang sudah di grup tadi dengan lingkaran sempurna seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa klik kanan di keyboard. Kemudian
pilih yang make clipping mask. Diklik, nah dia akan membuat gambar seperti ini. Nah fungsinya seperti yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya di membuat layout magazine. Nah, jadi objek yang ada di atasnya itu menjadi bingkai dari objek yang ada di belakangnya. Seperti ini. Klik kanan, klik yang make clipping mask. Seperti ini. Diulangi lagi stepnya seperti tadi, kita pindahin ke tengah. Objeknya, artboardnya. Nah, seperti ini. Di objeknya berada di belakang objek sebelumnya. Teman bisa bikin besar juga seperti ini, bebas. Nah ini tinggal feeling aja teman-teman bikin sesuai feeling aja. Kira-kira bagusnya seperti apa? Mungkin saya akan bikin dia jadi seperti ini. Oke, kalau udah jadi seperti ini, kedua objeknya tinggal teman-teman grup. Seleksi kedua objeknya, teman-teman klik Command G lagi. Nah, kita posisiin objeknya berada di tengah artboard seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa bikin satu layer baru. Create new layer, bikin layer baru, kita kasih namanya menjadi pixel. Setelah itu teman-teman bisa cari tools yang namanya rectangular grid tools. Kalau nggak ketemu, teman-teman tinggal klik yang edit toolbar yang ada di bawah, 3 titik di bawah, diklik, dicari yang namanya rectangular grid tool, ikonnya seperti ini. Kalau udah ketemu, tinggal diklik kiri, ditahan, kemudian digeser masuk ke artboard seperti ini. Setelah itu, satu lagi teman-teman bisa cari yang namanya live paint bucket. Diklik kiri, ditahan kliknya, digeser masuk ke dalam tools artboard seperti ini. Kalau udah, di sini kita gunain rectangular grid tool. Nah, icon rectangular grid toolnya teman-teman double klik, teman-teman setting horizontal dividers-nya dan vertical dividers-nya, numbernya menjadi 100. Oke? Kalau udah 100, teman-teman bisa klik OK. Setelah itu, teman-teman bisa bikin satu kotak sempurna seperti ini. Intinya bikin kotak aja seperti ini. Nih. Nah, di sini kan nggak kelihatan nih. Nah, di sini kan nggak kelihatan nih kotak-kotak gridnya. Jadi teman-teman tinggal klik
teman-teman tinggal klik kotaknya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tambahin stroke. Warna stroke-nya gunakan warna yang menurut teman-teman itu aman untuk dilihat. Jadi memudahkan teman-teman untuk membuat grid. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, di sini gridnya fungsinya untuk membantu teman-teman memberikan warna pixel ke objek yang teman-teman ingin bikin. Nah, di sini teman-teman tinggal klik gridnya, kemudian teman-teman gunakan Live Paint Bucket. Oke, sudah. Kalau udah, teman-teman tinggal klik Alt Option di keyboard. Nah, nanti fungsinya adalah untuk membuat teman-teman menggunakan eyedropper tools. Nah, fungsi eyedropper tools itu seperti yang teman-teman sudah ketahui untuk mengambil warna yang ada pada objek yang teman-teman ingin pilih warnanya. Nah, di sini misalkan kita pilih yang ini, warnanya yang ini. Setelah itu di sini teman-teman tinggal ngewarnain aja nih, seperti ini. Nah, jadi caranya ketika teman-teman udah klik Alt Option, misalnya seperti ini aja lah. Teman-teman klik Alt Option, kemudian diklik salah satu warnanya, diklik kiri, Alt Optionnya ditahan, kemudian diklik kiri seperti ini. Nah, nanti icon dari kursornya akan berubah seperti yang ada di layar, teman-teman. Nah, setelah itu di sini teman-teman tinggal klik kiri, kemudian teman-teman pilih kotak mana yang memiliki warna yang sudah teman-teman pilih tadi. Saya ulangi, teman-teman pilih kotak yang mana yang memiliki warna yang sudah teman-teman pilih tadi. Misalkan tadi kan kita pilih warna yang ini. Jadi Alt Option di keyboard ditahan, kemudian tinggal klik kiri, dipilih warnanya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal ngikutin bentuk warna yang ada di belakangnya seperti ini. Jadi kan teman-teman tinggal klik kiri, di keyboard ditahan, kemudian mouse-nya digerakin mengikuti warna yang memiliki warna yang sudah teman-teman pilih tadi, seperti ini. Dilanjutin seperti ini. Oke, di sini mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, nanti hasil pixelnya akan seperti ini. Tuh, kalau teman-teman perhatiin di sini, objek vektor tadi udah kita kasih warna nih. Nah, nanti warna-warna yang tadi itu akan berbentuk seperti ini, teman-teman. Diikutin aja caranya, dilanjutin. Oke, gunakan Live Paint Bucket, Alt Option di keyboard, tahan, dipilih warnanya. Jangan sampai ada warna yang ketinggalan, maksudnya kotak yang ketinggalan. Nah, tinggal teman-teman lanjutin seperti ini. Ikutin feeling teman-teman aja.
Sini juga. Pilih kotak yang memiliki warna yang sama dengan warna yang teman-teman pilih tadi. Saya ulangi, pilih kotak yang memiliki warna yang sama dengan warna yang teman-teman pilih sebelumnya. Tinggal dilanjutin seperti ini. Intinya warna vektor tadi, bentuk-bentuk vektor yang sudah kita bikin tadi, nanti akan bentuknya akan berubah menjadi kotak-kotak seperti ini. Diwarnai hingga selesai, sampai nanti di akhir nanti akan teman-teman lihat bentuk yang seperti apa yang ingin kita buat. Oke. Nah, caranya biar teman-teman tahu mana kotak yang belum diwarnain, itu tinggal dimatiin aja, nyalain aja matanya. Sini teman-teman tinggal lanjutin objeknya. Di sini tidak ada cara cepatnya, jadi emang teman-teman harus bikin secara detail. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin. Di sini sebenarnya bentuk pixelnya udah mulai kelihatan nih. Nah, nanti teman-teman tinggal lanjutin aja sampai beres. Sini kan ada banyak tuh. Ada banyak objeknya yang belum terselesaikan. Nah, tugas teman-teman tinggal diselesaikan aja bentuknya. Nanti hasil akhirnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, kalau udah, nanti teman-teman bisa tambahin beberapa bentuk lagi, bebas mau tulisan atau apapun. Nah, nanti mungkin kurang lebih hasil akhirnya akan seperti ini. Hasil akhirnya akan kurang lebih seperti ini. Ini teman-teman sebagai contoh aja. Ini kan belum beres nih. Teman-teman bisa lanjutin sampai beres. Kalau udah beres, teman-teman mau tambahin ornamen pun di belakangnya juga nggak apa-apa. Misalkan mau tambahin background lagi nih kayak kemarin, ditambahin background lagi. Teman-teman bisa tambahin background juga. Seperti ini. Bebas. Yang penting untuk objek pixelnya dijadiin sampai beres, oke? Nah, nanti mungkin hasil akhirnya akan seperti ini.
Ingat teman-teman, silakan diwarnai sampai detail. Kalau kita lihat tadi objek aslinya kan vektornya seperti ini nih. Nih, seperti ini. Nah, di sini ada banyak warna. Silakan teman-teman bikin warnanya mengikuti objek yang sudah teman-teman bikin seperti yang ada di gambar di layar. Nah, ini cuma sebagai contoh, mungkin nanti hasil akhirnya akan jadi kurang lebih seperti ini. Kalau udah seperti biasa, teman-teman tinggal klik file, kemudian save as, kita save di folder teman-teman masing-masing. Di save, formatnya Adobe Illustrator. Kalau udah tinggal klik save, kita save seperti biasa. Kemudian teman-teman export seperti biasa juga, export as. Formatnya JPG, jangan lupa centangnya use artboardnya. Jangan lupa use artboardnya dicentang juga. Kalau udah tinggal teman-teman klik export. Kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal klik OK. Nah, kalau udah selesai di save dan selesai di ekspor, berarti praktikum hari ini juga sudah beres. Nah, untuk referensi-referensi lainnya tentang apa itu pixel art, teman-teman bisa search aja di internet. Banyak kok referensinya sekarang, karena di tahun ini pixel art ini lumayan populer teman-teman. Jadi untuk referensi lainnya silakan teman-teman kulik lagi aja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah merhatiin videonya sampai akhir. Mohon maaf kalau misalkan dari tutorialnya masih ada yang kurang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.